الشيخ الإمام يحيى بن شرف النووي ونفعنا بعلومه في الدارين، وإلى روح سيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود والأستاذ علي بن محمد بن حسين بن علي بعبود، إن الله يغفر لهما ويرحمهما ويعلي درجاتهما في الجنة، إن الله يتغشاهما بالرحمة والمغفرة، وإلى علينا من بركاتهما وأسرارهما وأنوارهما وعلومهما في الدارين. آمين. على هذه النية وكل نية صالحة دنيوية وأخروية بسر وأسرار. الفاتحة. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak yang saya muliakan, yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini batin kita digerakkan oleh Allah. Kaki kita digerakkan oleh Allah untuk datang duduk dan membaca qasidatul burdah dan dilanjutkan dengan mengkaji sedikit daripada kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, yang mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini ya, kita mendapatkan keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di awal-awal bulan Muharram ya, bulan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, yang mudah-mudahan kita dapat berhijrah dari keburukan kepada kebaikan. Amin. Kita setiap hari memang kita berperang ya, berjuang dengan diri kita untuk berusaha menjadi orang yang baik, sehingga kalau bisa kita tidak punya waktu untuk mengurusi kejelekan orang lain. Ini yang paling penting ya. Kalau kita sudah berupaya dari dalam diri kita, berusaha untuk memperbaiki diri, melihat kekurangan-kekurangan diri, kita tidak ada waktu lagi untuk melihat kekurangan orang lain. Karena nanti di akhirat Allah tidak bertanya tentang dosanya orang lain, tetapi tentang diri kita ya. Itu penting di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan dari minggu kemarin. Qala al-muallif annahu yukrahu dzikru halatal julus ala qada'il hajah. Dimakruhkan ya, berzikir di saat kita sedang buang air besar. Ini agak aneh ya, maksudnya bukan aneh, tapi biasa yang kita tahu haram berzikir di kamar mandi, tetapi di sini ditulis dimakruhkan. Ya memang bab-bab furu' ini, bab-bab fikih ini karakteristiknya memang ikhtilaf, ada perbedaan. Kalau kita sedang mengkaji banyak kitab atau kita tahu mendengar banyak kajian-kajian ilmu fikih, kita nggak kaget ya. Orang yang bikin ribut ini sekarang itu kan orang meributkan sesuatu yang bersifat furu', cabang-cabang yang ada ikhtilaf di dalam, sehingga orang menganggap itu adalah dalil yang qat'i, yang mengikat. Padahal ini furu', ada ikhtilaf. Karakternya kalau furu' pasti ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Di kalangan mazhab Syafi'i ya, ashabus Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri
ada perbedaan pendapat, apalagi mazhab seperti mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun itu antara guru dan murid perbedaannya sangat tajam sekali. Ya, dimakruhkan di sini berzikir di saat kita duduk buang hajat. Artinya makruh hukumnya. Ya. Wa fi halatil jima', dan di dalam keadaan berhubungan suami istri. Pak Torik kira-kira mau zikir gak kita kalau lagi dalam keadaan itu? Ya tidak mungkin lah ya. Hah? Wa fi halatil khutbah liman yasma'u sautal khatib, dan di saat khatib sedang berkhutbah, kalau dia mendengar suara khatib itu. Ya, kalau zaman sekarang mungkin orang rata-rata pasti mendengar ya. Mungkin zaman dulu ya, zamannya Imam Nawawi menulis kitab ini belum ada pengeras suara. Kalau orang yang mungkin dia datang terlambat di luar tanpa speaker, mungkin dia tidak mendengar. Ya. Makanya orang di dalam saat khutbah itu dimakruhkan untuk berzikir. Kita harus mendengar khutbah sampai dengan selesai. Ya. Wala yukrahu fit tariq wala fil hammam, dan tidak dimakruhkan berzikir ketika sedang dalam perjalanan atau tidak ketika berada di hammam. Hammam itu kamar mandi umum, ya, kamar mandi umum. Mungkin seperti itu ya, depan itu. Itu tidak dimakruhkan berzikir, boleh. Ini kalau kita ngaji kitab itu detail, ya. Kita ngaji kitab itu disebutkan detail di dalamnya. Yang repot itu nggak mau ngaji ya, sudah tahu dirinya nggak tahu, tapi dia merasa dirinya tahu. Itu yang repot. Ilmu ini luas, apalagi kalau sudah ngaji kitab fikih ya. Ini baru dasar-dasarnya saja. Faslun, sebuah fasal, al-muradu minadz dzikri hudurul qalbi. Tujuan atau berzikir itu adalah kehadiran hati. Hati ini hadir. Jadi bukan saja dia berzikir dengan lisan, tetapi ada kehadiran hati. Apa itu hatinya hadir? Dia merasakan ada keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika kita tadi baca sholawat ya, kita ingat dengan Nabi Muhammad ya. Bukan ingat cicilan, ingat Nabi Muhammad. Kalau sudah ingat dengan yang lain, berarti hatinya tidak hadir ya, hatinya tidak hadir. Sia-sia orang berzikir ya, atau dia berzikir tidak mengingat Allah, merasakan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, zikirnya itu sia-sia. Ini di sini disebutkan zikir itu adalah dengan hadirnya hati. Lisan berzikir, hati juga hadir. Kalau dia hatinya tidak hadir, berarti dia dikategorikan sebagai orang yang lalai kepada Allah, walaupun lisannya berzikir ya. Fayam bagi ayyakuna huwa maqsududz zakir fayuhrasul qira'ah fayuhrasu ala tahsilih ya. Dan seyogianya bagi orang-orang yang berzikir itu dia mengerti daripada makna daripada zikir, agar dia mendapatkan hasil daripada zikirnya ya. Jadi dia tahu apa makna daripada zikir yang dia baca. Seperti wa yatadabbara ma yadhkur,
dia merenungi makna-makna zikir itu. Jadi bukan asal dia zikir saja, tapi dia meresapi artinya, ya, merenungi maknanya, wa yata'aqqala ma'nahu, dan dia berpikir tentang makna daripada zikir yang dia baca. Tadabburu fi dzikri matlubun. Ini diperlukan ketika kita berzikir, itu mengetahui makna-makna daripada zikir, apalagi dalam sholat, ya. Dalam sholat itu sangat dianjurkan untuk mengetahui apa makna-makna. Subhana rabbiyal azim, ya, Rabbil firli warhamni, ya, Subhana rabbiyal a'la, apalagi Al-Fatihah, sehingga hatinya itu bisa hadir kalau sudah tahu arti daripada zikir itu. Kalau tidak tahu artinya, ya asal ngomong, asal dia mengucap saja, ya. Kama huwa matlubu fil qiraah, seperti dibutuhkan ketika dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga dianjurkan atau seharusnya dia mengerti daripada makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Tapi apakah wajib? Tidak wajib. Tapi alangkah baiknya dia mengerti makna-makna sehingga dia dapat mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang sudah mengerti maknanya kan lebih khusyuk dia, ya. Dalam berzikir dia akan khusyuk dan menghadirkan hatinya. Walihada kana al-madhhab as-sahih sahihul mukhtar istihbabul maddid dzakir qawlu la ilaha illallah. Dan adapun di dalam madhab yang sahih, ya, madhab yang sahih, yang terpilih, disunahkan atau dianjurkan untuk memanjangkan bacaan zikir la ilaha illallah. Ya, kalau biasanya orang yang mimpin tahlil itu kan dia baca la ilaha illallah itu panjangnya 3 kali toh, ya kan? Ya. Setelahnya itu la ilaha illallah, la ilaha. Tapi di sini dikatakan yang disunahkan itu dia memanjangkan arti, memanjangkan bacaannya. La ilaha illallah, itu lamnya dipanjangkan sehingga dia bisa meresapi makna daripada kalimat la ilaha. Kalau dia cepat-cepat la ilaha illallah tidak apa-apa, tapi di sini dikatakan di dalam madhab yang sahih yang terpilih adalah memanjangkan bacaan la ilaha illallah, ya. Nah, ini juga perlu saya jelaskan di sini. Ketika kita memimpin tahlil atau kita mendengar ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah hayyun ma'bud, ya, yang maha hidup, yang disembah, ya. Hayyun ma'bud, hayyun apalagi itu? Hayyun baq, hayyun mawjud, ya. Ini kalau dalam bahasa Arab salah, karena itu isimnya isim maf'ul, ya. Kalau diartikan yang maha hidup, yang dimawujudkan, yang diadakan, berarti Allah ini itu salah, ya. Tadi hayyun ma'bud, yang disembah, itu isim maf'ul kalau dalam bahasa Arab, ya. Harusnya dia hayyun wujud, yang maha hidup, yang maha ada. Tapi tidak apa-apa sudah, artinya, tapi asal kita jangan memaknai itu sebagai yang diadakan. Kita harus, makanya ini pentingnya mengerti artinya itu. Sehingga ketika kita membaca hayyun mawjud, ya, kita di dalam hati mentadabburi maknanya dengan kalimat masy'urun biwujudih. Kita merasakan bahwasanya Allah itu ada. Gitu, ya. Itu zikir, ya. Nah, zikir ini juga sedikit, ya, informasi. Zikir ini ada 3 grade, ada 3 level di dalam berzikir, ya.
mustawayat. Perlu kita tahu. Yang pertama, zikrul asma. Kita berzikir kepada Allah dengan namanya. Ini level paling rendah, ya. Level apa ringan tuh? Meresapi Kalau sakit. Saking meresapinya sampai merem-merem. bisa membedakan antara yang salah dan yang benar. Begitu ya, insyaallah. Jadi zikrul asma, ya, ketika dia berzikir, ya, punya utang, ya Fattah, ya Razzaq, dia berzikir dengan asma'nya Allah, kepingin utangnya lunas. Ya, ini yang paling rendah. Sehingga kalau di dalam tasawuf itu ada magom, ya, magomat. Jalan tasawuf itu jalan yang mendaki. Ini biasanya orang yang berzikir dengan zikir asma ini berada di magom taubat. Magom taubat. Ada kan kita tahu itu tahalli, tajalli, ya. Nah, ini makomnya tahalli. Ya, magom tahalli. Coba diingat-ingat ya. Tahalli berarti dia masa proses membersihkan dirinya di dalam magom, kedudukan sebagai magom orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, ya. Sehingga ketika dia benar-benar dia berada di dalam magom taubat, dia mendapati keadaan orang yang khauf, yang takut kepada Allah. Kalau sudah di magom taubat, khauf dan berharap, khauf dan roja. Ini keadaan orang yang berada di magom taubat. Nah, kalau dia sudah mengetahui bahwa dia benar-benar berada di magom taubat, bagaimana caranya kalau saya ini sudah berada di magom taubat? Dia akan menghasilkan keadaan bahwasanya dia warok, mempunyai sifat yang warok, yang hati-hati, selektif, ya. Selektif, dia memilih ini benar, ini halal atau haram. Dia pilih benar-benar. Ini kalau orang sudah di makam taubat, di makam takut kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah. Kalau dia benar-benar dia tahu dia sudah berada di makam, di hal takut dan berharap kepada Allah, dia akan berada pada hal warok, hati-hati. Mau melakukan sesuatu itu dia berhitung, ini halal apa haram, ya. Nanti itu ada tingkatannya. Setelah dia tahu dia sudah makam warok, dia ada di makam sabar, ya. Maka hal keadaan sabar, dikasih ujian sama Allah dia sabar. Terus ada lagi nanti tingkatannya ridho, ya. Ya, ridho dengan semua ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu zikrus sifat, ya. Zikrus sifat itu tahalli. Tahalli itu proses menghias diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, ketika dia berzikir, dia irodah, artinya semua terserahnya Allah saja. Dia tak ada lagi magam, tak ada meminta, tak ada. Semua terserahnya Allah saja. Sehingga dia berada pada keadaan fana, ya. Fana, sudah merasa bahwasanya dirinya itu tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Fana wal baqa, ya. Ini panjang ada penjabarannya. Yang ketiga, zikruz zat. Zikir zat ini sudah bukan asma lagi, dia sudah tidak meminta kepada Allah, ya. Sudah bukan zikir sifat, sudah tidak tahulah Allah mau bagaimana kepada dia, sudah tidak sampai situ. Bahkan dia tidak perlu dengan rizkinya Allah, ya. Sudah tidak perlu dengan rahmatnya Allah, tidak perlu dengan maghfirahnya Allah, tidak perlu dengan surganya Allah.
Ini orang-orang yang sudah berada pada makom tajalli, ma'rifat. Ya, ma'rifatullah. Ini makam-makam ini cuma Rabi'ah Adawiyah, ya, makam cinta. Hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tajalli, melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tiada. Yang ada hanya manifestasinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga orang-orang sudah di makam-makam ini ma'rifat, ya. Dia tidak pernah melihat orang itu salah. Semua itu orang berasal dari Allah. Tajalli min tajalliyatillah. Ini agak tinggi sebenarnya, ya. Agak tinggi. Tapi ya tidak apa-apa, sedikit aja. Dia melihat bahwasanya tidak ada lagi manusia yang salah karena semua ini ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini jarang dia menyalahkan orang lain. Tidak ada orang itu semuanya baik. Dia memandang orang itu baik. Sehingga inilah disebut orang-orang yang sudah berada di maqam tajalli, ya. Tidak ada orang, makanya orang-orang yang sewu, ya, orang-orang syariat yang hanya belajar syariat, ya, ustaz-ustaz yang hanya belajar syariat itu gampang menyalahkan orang lain. Karena syariat itu yahkumu bidzawahir, dia menghukumi apa yang dia nampak. Sedangkan orang-orang hakikat enggak. Dia menganggap semua orang itu baik. Jadi kalau orang-orang syariat itu, saya kasih contoh, orang-orang syariat itu ketika menulis, ya, tulisan, orang syariat mengatakan yang menghasilkan tulisan itu adalah bullpoint. Tapi orang hakikat mengatakan yang menghasilkan tulisan itu bukan bullpoint tapi tinta. Ini beda. Ini agak tinggi soalnya Pak Torik, ya. Hah? Nanti beli yang mana? Tinggi-tinggi. Ya. Jadi itu tadi. Jadi ini wa aqwalus salaf. Ini perkataannya yang tadi dikatakan memanjangkan bacaan zikir, itulah ilaha illallah. Itu perkataannya ulama-ulama salaf wa immatil khalaf dan para imam setelahnya. Siapa itu ulama-ulama salaf? Ulama-ulama yang di zamannya Imam Syafi'i dan para imam yang lain. Khalaf itu belakangan, ya. Fi hadza masyhuratun. Ini pendapat yang terkenal. Lalu di sini disebutkan faslun yang bagi liman kana lahu wadhifatun min adh-dhikri fi waqtin min lailin aw naharin. Seyogyanya bagi seseorang yang mempunyai wadhifah. Wadhifah itu wirid-wirid yang sudah dirutinkan. Ada wirid-wirid yang rutin. Kira-kira kita punya nggak wirid yang rutin? Ada, kalau punya, ya. Nah, ini penting kita ketahui. Kalau kita mempunyai wirid yang rutin, ya, yang biasa kita baca di malam ataupun di siang hari, au aqiba salati au halatin min al ahwali, atau wirid yang kita rutinkan setelah selesai sholat, ya, seyogyanya kita jangan meninggalkan wirid itu kalau kita sudah melazimkan wirid itu, ya. Karena kalau kita tinggalkan, wa idza tasahala, kalau kita menggampangkan wirid yang sudah kita rutinkan lalu kita tinggalkan karena ada satu sebab, ya. Mungkin kalau kita sedang zikir di rumah, ada orang mau bayar hutang, kita zikirnya kita stop, ya kan? Nah, di sini dikatakan kalau kita stop, seyogyanya kita mengqadha zikir itu. Paham, ya? Iya. Kita lagi zikir nih di rumah, ada tamu datang, assalamualaikum, ya, mau beli kambing Pak Torik mungkin. Banyak kambingnya Pak. Alhamdulillah. Nah itu semua Pak Torik lagi zikir, itu boleh di stop, tetapi di stop setelah tamu itu pulang, wiridnya diteruskan, ya. Jadi wirid yang biasa kita rutinkan
kalau ada sesuatu sebab yang mengharuskan kita memutus wirid zikir itu, kita diharuskan untuk mengqadha zikir itu. Karena kalau kita tidak qadha, kita tinggalkan, nanti terbiasa sehingga kita tidak zikir lagi. Ya kan? Waqad thabata fi sahih Muslimin, dan telah ditetapkan, artinya ini valid ya, di dalam kitab Sahih Muslim, an Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amin. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Nah, itu benar itu. Kalau disebutkan nama Nabi, kita Wajib. harus menjawab. Kalau tidak, katanya Rasulullah, itu adalah orang yang pelit, ya, yang bakhil. Man nama min hizbihi au an syai'in minhu, siapa orang yang tertidur, ya, dia malam ketiduran, dia tidak membaca wiridnya, zikir yang sudah dirutinkan itu tadi, ya. Dia ketiduran, enggak baca zikir yang biasa dia rutinkan. Mungkin kita biasa baca Qul huwallah atau ayat kursi, ya. Kita tidak baca. Ini penting ya. Ini soalnya hadis-hadis gini tidak disebutkan di ceramah-ceramah. Padahal ini hadis sahih, ya. Ini sahih Muslim, Imam Muslim. Siapa orang yang tertidur di malam hari dan dia tidak membaca hizib atau zikir yang sudah wadifah itu, yang sudah dirutinkan, faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Dan dia membacanya, bangun, dia baca setelah salat fajar, antara salat fajar dan salat zuhur. Ya, mungkin jam 9 dia baca, ya. Sini katakan kutiba lahu, dituliskan baginya pahala seperti dia membaca zikir itu dari malam hingga pagi. Ini dalilnya sahih dari kitab Sahih Muslim, ya. Ada nomornya juga di sini. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan dari Imam Muslim. Ragam 747, hadis ke 747. Sedikit lagi, ya. Faslun yustahabba lahu qat'u dzikr bisababiha thumma ya'udu ilaihi ba'da zawaliha. Dianjurkan, ya, tadi kan qadhaan, ya. Dianjurkan dia memutus zikirnya. Ini sunnah. Sunnah dia memutus zikirnya dengan sebab-sebab yang lebih penting. Atau mungkin saja bisa wajib. Ketika dia sedang berzikir, dia harus memutus zikirnya, diberhentikan, ya. Dalam keadaan apa? Idza sulima alaihi raddas salam thumma 'ada ila dzikr. Ketika ada orang yang mengucapkan salam kepadanya, ya, dia wajib menjawab salamnya. Ketika dia zikirnya, ini detail-detail gini kan, mungkin kalau nyonsewu, kalau kita enggak ngaji cuma separuh-separuh kita tahu, ya. Tapi di sini dikatakan dianjurkan, ya, untuk dia menjawab salam itu. Wa kadzalika idza atasa indahu atisun syammatahu thumma 'ada ila dzikr. Ketika ada orang yang bersin, dia lagi zikir nih, la ilaha illallah subhanallah, ya. Ada orang yang bersin. Tapi orang yang bersin itu harus dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak ucapin, tidak usah kita jawab bersinnya itu dengan jawaban yarhamkallah, ya. Tapi kalau dia bersin terus, nggak usah dijawab, itu berarti dia gejala pilek, ya. Nah, jadi di sini ini detail, ya. Kitab ini detail. Harus kita
memutus zikir ketika ada orang yang bersih. Wakada idza sami al khatib, dan ketika dia dihadir pada sholat Jumat itu harus mendengar khatib walaupun dia sedang sholawat ya, berzikir, karena ansitu wasma'u ya, disuruh mendengar khutbah. Wakada idza sami al muadzin, dan ketika dia, ini penting ini, ketika ada azan, kita banyak masih keadaan kita ketika azan kita ngomong dengan teman. Ini sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Saking sunnah ini dianjurkan, ketika kita berada di kamar mandi, ya, sedang di kamar mandi ada azan. Itu kita disunahkan untuk menjawab azan setelah keluar dari kamar mandi, walaupun azan itu sudah selesai. Kita mengikuti azan itu dari awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu seperti itu. Sunnah. Saking sunnahnya menjawab azan, ketika berada di kamar mandi kita disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kita azan dan menjawab azan itu. Sekarang tinggal pilihan kita, mau pahala atau enggak, gitu. Kalau kita mau meninggalkan sunnah ya terserah, ya. Tapi sunnah itu sangat banyak sekali faedah, orang bisa mendapatkan kemuliaan daripada dia mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan iqamah. Di sini kita tsumma ada ila dzikr, kemudian dia kembali berzikir. Setelah dengar azan dia kembali. Bahkan sholat sunnah saja tidak dianjurkan, saking pentingnya kita menjawab azan. Kita mau sholat di azan, sholat sunnah masuk, kita harus tunggu azan selesai baru kita sholat. Wa kadza idza ra'a munkaran azalahu, dan juga ketika dia melihat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang mungkar, yang ini dia harus menghentikan kemungkaran itu. Contohnya, kita lagi zikir nih, mungkin ada orang berantem, kita harus memisahkan orang yang berantem itu. Kita tinggalkan zikir itu. Ini di sini yustahabbu, disunahkan, ya, dianjurkan untuk kita memotong zikir itu melerai orang yang sedang bertengkar, ya. Au ma'ruf